Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Saat ini, Thomson Yipin Villa, bab 801-810. Ma Lan sedang berbaring di kursi geladak di balkon kaca lantai 2, menatap ponselnya dari telinga ke telinga. Lebih dari 300 orang menyukainya, memecahkan rekornya sejak bermain WeChat. Adapun komentarnya, satu persatu, saya tidak bisa menghitungnya, dan saya bahkan tidak bisa mengembalikannya. Malan akhirnya merasakan hari ini apa artinya berada di bawah sorotan. Semua orang di lingkaran teman menatap lingkaran teman-temannya, dan mereka tidak ragu untuk memujinya di area komentar, yang membuatnya merasa senang. Pada saat ini, beberapa saudari Malan yang bermain lebih baik memposting pesan semua orang di grup, "Oh, Sister Lan pindah ke rumah kelas 1 Thomson hari ini. Jadi saya harus mentraktir semua orang makan malam." Benar itu. Banyak orang menggema. "Saudari Lan, Anda pindah ke rumah besar senilai lebih dari 100 juta yuan. Ini adalah acara yang sangat membahagiakan. Sulit untuk membenarkan tidak mengundang kami makan malam." Setelah beberapa saat, semua orang di grup keluar, mengikuti antrian untuk mengundang Malan makan malam. Sambil memperhatikan pujian mereka, Malan merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Mengajak makan, bagaimana saya bisa punya uang? Jangan mengira saya tinggal di rumah besar yang bernilai lebih dari 100 juta yuan, tetapi saya bahkan tidak mampu membeli 1.000 yuan. Pada saat ini, seseorang berkata lagi, "Status sosial Sister Lan, mengapa Anda harus mengundang Shangri-La untuk membicarakannya?" Seorang kakak perempuan dalam kelompok itu berkata, "Jika Sister Lan mentraktir makan malam hari ini, saya akan ajak semua orang untuk melakukannya malam ini. Ini adalah spa kelas atas, dan rasanya sangat enak. Kalau begitu aku akan mengundang semua orang untuk bernyanyi di Golden Emperor KTV di malam hari. Kakimu dan nikmati pijatan kaki." Semua orang telah selesai mengatur kegiatan malam itu. Jadi saudari tertua yang memimpin berkata, "Kakak Lan, kamu harus mengatakan sesuatu. Semua orang menunggumu." Malan melihat bahwa semua orang telah mengaturnya. "Yah, aku sangat ingin untuk pergi keluar dan bermain dengan saudara perempuan saya. Lagi pula, dia terlalu tertekan selama ini, dan dia sangat ingin mengambil kesempatan ini untuk bersantai." Namun, semua orang meminta diri mereka sendiri untuk mentraktir tamu makan malam, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan uang. Memikirkan hal ini, dia hanya dapat menemukan alasan untuk mengatakan, "Oh, saudari, maaf, saya baru saja pindah, dan masih banyak tempat untuk dirapikan di rumah, jadi saya mungkin tidak dapat melakukannya. Luangkan waktu." "Oh," seseorang berkata, "Saudari Lan, semua villa telah pindah, jadi mari kita bereskan perlahan. Hari ini adalah hari besar untuk pindah rumah. Jika Anda melewatkannya, tidak akan ada pertanda baik, Ma." Lan juga sangat bersemangat. Hanya saja, uang adalah masalah besar. Xiao Changkun telah mengembalikan sisa uangnya kepada Ye Chen, jadi dia hanya bisa pergi ke Ye Chen dan meminta puluhan ribu dolar kembali. Jadi dia berkata kepada temannya, "Tunggu aku. Aku akan mengkonfirmasi waktu dengan keluargaku, dan aku akan membalasmu nanti." Kakak perempuan tertua berkata, "Sekarang jam 1.30 siang. Beri kami surat persetujuan sebelum jam 3, dan kami akan baik-baik saja atur waktu." "Oke." Malan buru-buru setuju, lalu segera bangun dan ingin mencari Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sedang memasak di dapur di lantai bawah. "Karena saya baru saja pindah ke rumah baru, saya butuh waktu lama untuk membersihkannya, jadi hari ini saya makan lebih lambat dari biasanya." Namun, Ye Chen diperlakukan dengan baik. Kedua wanita cantik, Xiao Churan dan Dong Ruolin, mengelilinginya di dapur dan membantunya, jadi memasak menjadi semacam kenikmatan. Setelah menyiapkan makanan dan menyajikannya, Malan juga turun dari lift saat ini. Dia akan meminta uang kepada Ye Chen,
tetapi ketika dia melihat bahwa semua orang sedang bersiap untuk makan di restoran, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak malu untuk berbicara dengan Ye Chen. Poin kuncinya adalah suami dan putrinya ada di sini, jadi dia merasa tidak pantas untuk segera berbicara. Pada saat ini, dia mendengar bel pintu berbunyi di luar, jadi dia berkata dengan takjub, mengapa seseorang datang berkunjung setelah pindah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari gerbang, dan berjalan melintasi halaman untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, dia tiba-tiba menemukan Nyonya Xiao sedang berdiri di depan pintu bersama Xiao Changqian, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei. Malan tidak tahu bahwa rumah Xiao telah disegel. Melihat wanita tua Xiao dan sekelompok orang berdiri di pintu seperti pengungsi yang melarikan diri, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu di sini lagi?" Malan membuka pintu, tetapi Nyonya Xiao mengabaikannya, dan masuk dengan bingung. Malan buru-buru berdiri di depannya, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Membobol paksa rumah? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu." Nyonya Xiao mendorong Malan pergi, dan berjalan masuk, merasa tidak puas berkata, "Aku tidak bisa datang untuk melihat anakku, sekarang aku bahkan tidak bisa masuk ke rumahmu." Malan cemas, meraihnya, dan berkata, "Kamu wanita tua, kenapa kamu tidak bisa mengerti omong kosong seperti itu? Anda tidak diterima di sini. Apakah Anda mendengar saya? Mulai sekarang, jangan lari ke rumah kami jika Anda tidak melakukan apa-apa, cepatlah." Wanita tua Xiao melepaskan diri darinya, dan berjalan masuk. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia mencium bau makanan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu. Baunya enak sekali, jauh lebih harum daripada kubis rebus dengan rak bebek di siang hari. Poin kuncinya adalah orang-orang dari istana datang ke pintu sebelum makan siang selesai, dan setelah menangis lama, wanita tua itu sudah lapar. Saat ini, ketika saya mencium aroma ini, perut saya tiba-tiba keroncongan. Mendengar suara ini, Malan langsung mencibir, dan berkata, "Jadi kamu datang ke rumah kami untuk meminta makanan? Aku pikir kamu sangat sombong saat itu, setiap makanan dingin dan panas, mengapa kamu sangat lapar sekarang? Kamu menjadi seperti ini." Wajah wanita tua Xiao memerah ketika dia mendengar kata-kata Malan, dan dia ingin memarahi balik secara langsung. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia masih berencana untuk tinggal di Tangcenyipin dan menjalani kehidupan yang baik, dia hanya bisa bertahan. Melambai, dia berkata dengan patuh, "Menantuku tersayang, ibu benar-benar lapar. Bisakah kamu membiarkan ibu makan dulu?" Malan mencibir, dan berkata, "Jangan bermimpi, aku akan memberimu 10 detik untuk keluar dari sini sendiri, atau biarkan polisi datang dan membawamu pergi." Melihat bahwa itu tidak masuk akal baginya, wanita tua Xiao berteriak ke dalam ruangan, "Changkun, apakah kamu tega melihat ibumu mati kelaparan?" Xiao Changkun pergi dengan wajah sedih. Dia keluar dan berkata, "Bu, aku baru saja memberimu 1,21 juta kemarin, mengapa kamu ada di sini?" Nyonya tua Xiao segera duduk di tanah dan menangis. "Anakku, kamu tidak tahu bahwa bank telah mentransfer uang kami kepadamu. Villa telah ditutup, dan kakakmu dan aku tidak punya tempat tinggal sekarang." Setelah selesai berbicara, dia menatap Xiao Changkun dan memohon dengan air mata berlinang, "Putraku sayang, kamu tidak bisa melihat ibumu mati kelaparan atau mati kedinginan, bukan?" Putranya sedikit terkejut, dan berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa villanya disita?" "Bukan karena hutang grup Xiao." Wanita tua Xiao menyeka air matanya dan berkata, "Putraku yang baik, kamu tidak bisa melihat kematian. Tidak membantu. Villamu begitu besar, kamu telah menyiapkan 2 kamar untuk ibu. Aku akan tidur di 1 kamar dengan Wei Wei, dan biarkan kakakmu dan Hai Long berbagi 1 kamar." Malan tiba-tiba menjadi cemas, dan berkata, "Wanita tua, kenapa kamu sangat tidak tahu malu? Kamu sudah mengatakan bahwa keluarga kami tidak menyambutmu, dan kamu masih menjilat wajahmu dan datang ke sini untuk tinggal. Apakah kamu tidak malu?"
Wanita tua Xiao mengabaikannya, menatap Xiao Changkun, dan memohon, "Changkun, kamu adalah kepala keluarga, bisakah kamu berbicara untuk ibu?" Setelah berbicara, dia menangis, "Bu tolong, ibu beri kamu." Berlutut melihat wanita tua itu hendak berlutut, Xiao Changkun panik, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Tetapi wanita tua itu bertekad untuk berlutut, dia lumpuh dan langsung jatuh, berpikir untuk berlutut terlebih dahulu, untuk melihat apakah Anda, Xiao Changkun, benar-benar keras hati, percuma wanita tua saya berlutut untuk Anda. Xiao Changkun berpikiran sama dengan Malan, meskipun dia dan Malan berselisih dan bahkan akan segera berpisah darinya, dia dan Malan memiliki pendapat yang sama tentang masalah wanita tua itu, yaitu, bagaimanapun juga, wanita tua itu tidak boleh dibiarkan hidup di dalam. Jadi, sambil mendukung wanita tua itu, Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Bu, jangan datang ke sini untuk bermain trik, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di villa ini." Nyonya tua Xiao dengan sedih menuduh. "Xiao Changkun, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Kamu lahir pada kehamilan Oktober saya, dan kamu pindah ke villa yang begitu besar, dan kamu masih tidak mengizinkan saya tinggal di dalamnya." Xiao Changkun mengangguk dan berkata dengan tegas, "Bu, kamu harus menyerah pada ide ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan setuju denganmu untuk tinggal di sini, kamu dengar." Itu, Malan mencubit pinggangnya dan berkata, "Jika kamu masih tahu bagaimana kehilangan muka, kamu harus pergi dengan cepat. Ayo, jangan menunggu saya memanggil polisi untuk menyeret Anda keluar, maka wajah lama Anda tidak akan terlihat bagus." Wajah wanita tua Xiao segera ditarik ke bawah, mendengus dingin, dan berkata, "Xiao Changkun adalah anakku. Anakku, dia memiliki seseorang untuk mendukung saya kewajiban. Saya tidak punya tempat tinggal sekarang. Dia harus menerima saya dan mendukung saya. Mulai hari ini, saya akan tinggal di sini dan saya tidak akan pergi kemanapun. Jika Anda tidak, jangan biarkan aku hidup. Aku akan pergi ke pengadilan untuk menuntutmu. Jika kamu menyentuhku, aku akan melaporkan ke polisi bahwa kamu melecehkan orang tua, dan aku akan menangkapmu ketika saatnya tiba." Malan menunjuk wanita tua itu. Xiao dan memarahi, "Kamu belum mati, kamu mulai bermain trik, kan? Aku tidak percaya ada orang yang berani menangkapku. Jika kamu tidak keluar hari ini, aku akan memukulmu sampai mati." Setelah berbicara, Malan membuka gigi dan cakarnya, dan memukul wajah Nyonya tua Xiao. Xiao Changqian dengan cepat memblokirnya, dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Pukul orang tua itu? Biarkan saya memberitahu Anda, ponsel saya dapat merekam gambar." Xiao Hailong dan Xiao Weiwei juga berlari dengan cepat, mengelilingi wanita tua itu. Menurut untuk dia mencoba yang terbaik untuk mengatakan, adalah masuk akal dan legal bagimu untuk mendukung nenek. Xiao Changkun tiba-tiba tercengang. Dia juga tidak tahu bagaimana hukum secara umum menangani masalah seperti itu, tetapi sepertinya dia benar-benar tidak menganggapnya serius jika dia benar-benar terlibat dalam peradilan. Malan juga panik. Jika ini benar-benar membuat mereka bergantung pada ini, bagaimana mereka akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan? "Saya baru saja pindah hari ini, dan saya bahkan tidak bisa tidur nyenyak di villa ini. Jika wanita tua Xiao akan mengganggunya, bukankah itu akan membuatnya kesal sampai mati?" Tepat ketika pasangan itu tidak tahu harus berbuat apa, Ye Chen tiba-tiba berkata, "Memang tugasnya untuk membiarkan ayah mertuaku menghidupi nenek, tetapi villa ini milikku, dan aku tidak berkewajiban untuk menghidupi yang lama." Istri, Xiao Changkun segera menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Apakah kamu mendengar itu? Villa itu milik menantu laki-lakiku, bukan milikku. Aku tidak bisa membuat keputusan." Nyonya tua Xiao memandang pada Ye Chen dengan gigi terkatup, dan berkata dengan dingin, "Kamu sampah ada di Xiao saya telah makan dan minum tanpa hasil selama bertahun-tahun, bukankah seharusnya Anda mendukung saya?" Ye Chen tersenyum ringan. "Saya tidak diwajibkan secara hukum untuk mendukungmu, jadi aku minta maaf, tolong kembali."
Wanita tua Xiao berkata dengan bodohnya, "Kalau begitu aku tidak peduli. Jika kamu menikahi cucuku, kamu harus mendukungku. Aku akan tinggal di villa ini hari ini. Tidak seseorang akan mencoba mengeluarkan saya. Saya akan mati di sini." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kalian melanggar rumah dan memprovokasi masalah. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi dan menangkap Anda." "Ni," Xiao mencibir, "tangkap saya datang ke rumah putra saya, rumah cucu perempuan saya. Mengapa polisi harus menangkap saya? Anda bahkan jika saya menarik Kaisar Giok, saya tidak takut." Ye Chen mengangguk, "Karena kamu tidak menginginkan wajah, maka jangan salahkan dirimu karena bersikap kasar." Jadi, dia berkata dengan tenang, "Wanita tua, karena Anda tidak punya tempat tinggal, bagaimana kalau saya mengatur tempat tinggal untuk Anda? Makanan dan penginapan sudah termasuk, dan tidak ada biaya sepeser pun." Xiao wanita tua itu berkata dengan nada menghina, "Apakah Anda ingin saya tinggal di rumah tua tempat Anda berempat dulu tinggal? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada pintu, Nyonya tua. Tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di tempat yang bobrok. Aku akan tinggal di dalam kamu." Thomson Yipin. Ye Chen mencibir, "Kamu terlalu banyak berpikir. Rumah tua itu juga dibeli dengan uang. Bagaimana mungkin sia-sia?" Setelah berbicara, dia segera mengeluarkannya ponsel dan mengirim WeChat ke Chen Zekai. "Keluarga Xiao ada di sini untuk membuat masalah di Tangchen Yipin. Katakan halo dan bawa orang-orang ini ke pusat penahanan selama setengah bulan." Chen Zekai dengan cepat menjawab, "Mengerti, Tuan Muda, saya akan membuat pengaturan." Pada saat ini, Malan benar-benar kesal dengan wanita tua Xiao, dan ingin mendorongnya dan mengusirnya. Wanita tua Xiao sedang terburu-buru, mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon polisi, berkata, "Kamerat polisi, datang dan tolong saya menantu perempuan saya tidak mendukung saya, dia ingin memukul saya dan membiarkan saya mati di luar." Polisi itu berkata dengan sangat bertanggung jawab, "Di mana alamatnya? Kami akan segera mengirim seseorang ke sana." Wanita tua itu berseru, "Ada di Tangchen A05, distrik Yipin Villa." "Oke, harap tunggu sebentar, petugas polisi kami akan segera datang." Ye Chen baru saja selesai mengirim pesan WeChat, dan melihatnya memanggil polisi. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena kita telah memanggil polisi, semua orang harus memanggil polisi, tunggu polisi membuat keputusan." Malan berbalik dengan cemas, dia sangat takut polisi akan datang, dan memaksa Xiao Changkun untuk mendukung orang tua. Jadi dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata kepada Ye Chen, "Tunggu apa lagi polisi? Cepat buang mereka semua, kalau tidak polisi akan datang nanti, dan hal-hal lama akan lebih merepotkan di sini." Wanita tua Xiao mendengus dingin dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu takut? Jika kamu dengan patuh merapikan kamar dan keluar kepadaku agar aku bisa tinggal di sini di tempat yang aman, aku akan berbicara dengan polisi. Kamu tidak bisa tertangkap." Xiao Changqian buru-buru berkata ke samping, "Bu, saya harus membersihkan 2 kamar dan keluar. Hai Long dan saya masih tinggal bersama. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dia juga kakak laki-laki Xiao Changkun, dan dia juga memiliki kewajiban untuk mendukungku? Kalau tidak, aku akan memberitahu polisi. Mereka bilang mereka menyakiti hatiku." Setelah selesai berbicara, Changqian Xiao menatap Ye Chen lagi, dan mendengus dingin, "Penyakit, dan saya bisa berbaring di sini kapan saja dan di mana saja, dan Anda harus berbaring di sini, bertanggung jawab sampai akhir." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tunggu sampai polisi datang." Segera, terdengar ketukan di pintu. Xiao Changqian sangat gembira, dan buru-buru memberitahu Xiao Hailong, Hailong, pergi dan buka pintunya." Xiao Hailong bergegas keluar dan membuka pintu. Pada saat ini, tim polisi masuk dari pintu. Wanita tua Xiao buru-buru membuka mulutnya dan berteriak, "Kamerat polisi, Anda harus membuat keputusan untuk wanita tua saya. Putra saya sendiri tidak mau mendukung saya, dan menantu perempuan dan cucu saya akan pergi ke pukul aku." Malan buru-buru berkata, "Kamerat polisi, jangan dengarkan omong kosong wanita tua ini.
suamiku telah diusir dari rumah olehnya sejak lama, dan hubungan antara ibu dan anak telah terputus. Padanya dan bertanya, apakah yang dia katakan benar? Tidak benar, Nyonya Xiao buru-buru berkata, aku hanya mengatakan sesuatu karena marah. Kemarahan, Xiao Changkun juga marah. Dia berkata, Anda sudah lama tidak mengizinkan kami tinggal di Villa Xiao, dan Anda juga mengusir saya dan putri saya keluar dari kelompok Xiao, dan menahan pensiun Malan dari saya dan Malan di kelompok Xiao, dan memutuskan hubungan ibu anak dengan saya. Sekarang saya turun dan keluar. Katakan saja itu saat kemarahan. Polisi itu mengerutkan kening, dan bertanya, ini milik siapa villa? Ye Chen berkata, milikku. Dan kemudian tanyakan, apa hubunganmu dengan wanita tua ini di lapangan? Tidak masalah, Ye Chen berkata, dia adalah nenek istriku. Polisi itu berkata kepada wanita tua itu, kamu datang ke salah tempat. Pendukung Anda dapat mendiskusikan hal-hal dengan putra dan putri Anda, tetapi Anda tidak dapat masuk ke rumah cucu menantu Anda dan membuat keributan. Anda sudah dicurigai membobol rumah dan membuat pertengkaran dan memprovokasi masalah. Apa? Nyonya Xiao tua memarahi dengan marah, otakmu. Pintunya penuh sesak, rumah putraku, aku belum bisa datang. Petugas polisi itu berkata dengan sabar, poin kuncinya adalah ini bukan milikmu rumah anak laki-laki. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti pamanmu, Nyonya tua Xiao memarahi dengan marah. Aku tidak peduli tentang ini, mereka harus menerimaku hari ini. Jika tidak, aku tidak akan pergi. Xiao Changqian juga bangkrut hatinya dan berseru, saya kakak tertua Xiao Changkun. Saya tidak punya tempat tinggal sekarang, dan dia juga memiliki kewajiban untuk mendukung saya. Jika mereka tidak menerima kami tidak akan pergi. Benar, kami tidak akan pergi. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei juga duduk di tanah dan tetap di sini. Wajah Malan sangat jelek, dan dia berkata, keluargamu yang beranggotakan 4 orang terlalu tidak tahu malu. Bukan, apakah kamu masih ingin tinggal di rumahku? Nyonya Xiao mengertakkan gigi dan berkata, pokoknya, jika kamu tidak membiarkanku hidup, aku akan selalu bersamamu. Duduk di sini tanpa makan atau minum, aku akan mati di depan pintumu, aku akan menghantuimu bahkan jika aku menjadi hantu. Malan tertegun, Ye Chen juga terkejut. Bukankah ini cara ibu mertua memarahi jalan di lingkungan sebelumnya? Nenek Tian dan Malan memang dilahirkan untuk menjadi serupa. Polisi itu memandang keempat orang itu, melambaikan tangannya kepada bawahan di sekelilingnya, dan memerintahkan, ayo, bawa kembali orang-orang ini, Iya, polisi lainnya buru-buru mengendalikan tangan. Wanita tua yang diborgol Xiao bingung dengan adegan ini, dan berkata dengan marah, petugas polisi, apakah Anda salah menangkap saya? Mereka meninggalkan saya. Mengapa Anda menangkap saya? Dicurigai memancing pertengkaran dan memprovokasi masalah. Menurut peraturan hukuman keamanan publik, Anda akan ditahan selama 15 hari. Nyonya Xiao meronta dengan cepat dan berkata, mengapa Anda tidak membedakan antara benar dan salah? Anda menjadi hitam dan putih dan salah orang baik. Polisi itu mengerutkan kening, membuka mulut dan berkata, jika Anda tidak menyerah, Anda dapat menuntut pengadilan, dan pengadilan akan mengadili, tetapi Anda tidak dapat pergi ke yang lain rumah orang untuk membuat onar. Itu sudah melanggar hukum. Sambil berbicara, polisi memperingatkan lagi. Kalian berempat sebaiknya jujur, dan jika kalian berteriak atau bahkan melawan, kalian akan dianggap menghalangi tugas resmi, dan Anda dapat dihukum pada saat itu. Wanita tua Xiao sangat putus asa, dan berkata, mengapa Anda tangkap saya? Saya hanya seorang wanita tua tanpa tempat tinggal, bahkan jika Anda kasihan saya, Anda tidak dapat membawa saya pergi. Polisi itu berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa miskinnya Anda harus mematuhi hukum, bawa mereka semua pergi. Xiao Hailong dikawal keluar dari pintu oleh 2 petugas polisi. Dia menoleh untuk melihat Ye Chen, dan berkata dengan marah, nama keluarga Ye? Apakah kamu sampah yang menjebak kami? Ye Chen tersenyum dan berkata,
Coba tebak, Xiao Changqian mengutuk dengan keras, kamu pasti akan dihukum cepat atau lambat, kamu akan dicincang berkeping-keping, petugas. Polisi terkemuka memarahi, diam. Setelah itu, semua petugas polisi masukkan keempat anggota keluarga Xiao ke dalam mobil polisi dan pergi ke kantor polisi. Melihat mobil polisi pergi, Malan menari dengan gembira dan bersorak berulang kali. Bagus sekali, wanita tua sialan ini akhirnya dihukum. Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata kepadanya, jaga moral. Jangan biarkan dia tinggal di sini dan kembali. Biarkan dia hidup, tapi dia tetap ibuku. Malan melengkungkan bibirnya, siapapun yang mencintai ibumu, selama kamu tidak tinggal di rumahku. Xiao Churan, yang diam selama ini waktu, menghela nafas dan berkata, nenek juga sangat bahagia sekarang. Kasihan, kenapa kamu tidak meminjamkan dia rumah lama kita, pinjamkan padanya. Malan mencibir dan berkata, sialan, babi dan memasukkannya, aku tidak akan membiarkan mereka pergi ke sana. Berhenti, apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukan kita? Xiao Churan menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, dia juga nenekku, dan aku masih tidak tahan sampai batas tertentu. Malan melambaikan tangannya, kamu tidak tinggal bersamaku, simpati ini meluap. Dan hal lama ini masih layak untuk diurus keluarga Xiao Changgan sejak lama. Kali ini tepat. Biarkan mereka pergi ke pusat penahanan dan menderita. Berbicara tentang ini, Malan berkata dengan ekspresi penyesalan, sayang sekali. Saya tidak bisa pergi ke pusat penahanan untuk melihat betapa miskinnya wanita tua Xiao di dalam sel. Jika tidak, saya pasti akan mengambil video dan menontonnya 20 kali sehari. Xiao Churan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, biarkan nenek menerima pendidikan. Itu bagus, yang terbaik adalah membiarkannya mengubah emosinya. Berbicara tentang ini, Xiao Churan berkata kepada Malan lagi, Bu, jika tidak ada yang dilakukan di sore hari, saya akan pergi ke perusahaan. Dong Ruolin di samping juga berkata, kebetulan saya harus kembali ke perusahaan untuk melakukan sesuatu. Mengapa kita tidak pergi bersama? Oke. Xiao Churan berkata, kalau begitu sampai jumpa. Xiao Churan dan Dong Ruolin dengan cepat membersihkan. Setelah beberapa saat, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ye Chen mengirim mereka berdua ke halaman dan melihat Xiao Churan pergi. Saat ini, Ye Chen menerima pesan WeChat dari Chen Zekai, yang berbunyi, Tuan, keempat anggota keluarga Xiao semuanya telah ditahan selama 15 hari karena bertengkar, dan mereka telah dikirim ke pusat penahanan. Oke. Ye Chen menjawab, itu dilakukan dengan baik. Chen Zekai bertanya lagi, Tuan, 15 hari sedikit singkat, apakah Anda ingin saya mengoperasikannya dan menguncinya selama 1 tahun atau lebih? Tidak. Ye Chen menjawab, jika Anda mengunci mereka selama 1 tahun atau lebih, mereka memiliki tempat makan dan tempat tidur. Mengapa Anda tidak membiarkan mereka keluar setelah pelajaran, dan biarkan mereka keluar dan merasakan seperti apa rasanya untuk berada di jalan? Tuan yang baik. Ye Chen meletakkan teleponnya. Dan dia melihat Malan dengan marah membuang semua barang bawaan keluarga Xiao ke tempat sampah di luar. 4 anggota keluarga Xiao kini sengsara. Ketika mereka keluar dari pusat penahanan, mereka bahkan tidak memiliki baju ganti. Saat dia menghela nafas, Malan berjalan kembali setelah membuang barang bawaannya, dan berjalan tepat di depan Ye Chen, dan berkata, Ye Chen, apakah ayahmu mengembalikan semua uang yang tersisa dari membeli furnitur ke dalam kartumu? Ye Chen mengangguk kepala, ya, ada apa? Malan berkata dengan arogan, berikan padaku, aku ingin menggunakannya. Malan merasa bahwa selama dia berbicara dengan Ye Chen pasti tidak akan berani untuk tidak mematuhinya. Selama dia memasukkan uang ke dalam kartunya, dia dapat mengundang saudara perempuannya yang baik untuk makan malam bersama. Setelah makan, para suster mengatur seekor naga. Ini disebut kehidupan masyarakat yang tinggi. Ketika Ye Chen mendengar bahwa dia menginginkan uang, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, aku tidak bisa memberimu uang ini. Malan mengerutkan kening.
dan berkata, "Kenapa? Apa katamu?" Malan berkata dengan dingin, "Aku tidak bisa berbicara dengan baik sekarang, kan?" Ayah harus mengangguk untuk pertanyaan di atas. Malan berkata dengan marah, "Jangan gunakan Xiao Changkun untuk menekanku. Biarkan aku memberitahumu. Aku ibumu. Jika aku meminta uang darimu, kamu harus memberikannya kepadaku." Ye Chen He tersenyum dan berkata, "Kamu bisa memberikannya. Selama ayah mengangguk, kamu bisa memberikannya kepadamu." "Apakah aku menentangmu?" Ye Chen bertanya balik. "Bu, mulai sekarang, ayah akan mengatur uang di rumah." "Kamu sendiri yang mengatakan ini, bukan aku. Bukankah aku juga melaksanakan keputusanmu?" Malan mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Cepat dan berikan aku uang. Apakah kamu mendengarku?" Ye Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan menyesal, "Aku maaf, Bu. Jika ayah tidak mengangguk tentang uang itu, bahkan jika kamu membunuhku, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikannya." Setelah berbicara, Ye Chen tidak repot-repot berbicara dengannya lagi, dan berjalan kembali ke villa. Melihat punggung Ye Chen, Malan sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia ingin pergi ke Xiao Changkun dan meminta Xiao Changkun untuk menyapa Ye Chen. Tetapi setelah memikirkannya, dia melepaskan ide ini karena dia tahu bahwa Xiao Changkun pasti tidak akan setuju. Orang tua ini sekarang lebih licik dari Ye Chen. Tidak hanya dia tidak mendengarkan kata-katanya sendiri, dia tidak ikut dengannya, dia bahkan memanggilnya ke dewan, dan bahkan berpisah darinya. Akan memohon padanya di kali ini bukan hanya demi dirinya sendiri malu. Malan sangat marah dan bosan, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Di grup WeChat, saudari tua masih menunggu jawabannya. Dia malu, dan dia tidak mau melepaskan semua rencana hiburan seperti ini. Saat ini, Ye Chen sedang merapikan dapur, dan Xiao Changkun sedang menyesap teh dan membaca koran dengan santai di sofa Huang Huali, peninggalan ayahnya, bersenang-senang. Pada saat ini, pikiran Malan tiba-tiba memancarkan cahaya. Orang ini Ye Chen biasanya menipu orang-orang kaya dan penting dengan kedok Feng Shui. Dia bisa membodohinya hingga 2 juta sekaligus. Apakah hantu itu tahu apakah dia punya uang pribadi lainnya? Mungkin terakhir kali dia melihat Feng Shui, dia benar-benar mendapat 3 juta. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung teringat pembelian 2 BMW oleh Ye Chen. Saat itu, bahkan uang untuk membeli 2 BMW pun semuanya dihemat oleh Ye Chen. 2 mobil, hampir 1 juta, artinya, Ye Chen memang memiliki kebiasaan menyembunyikan uang pribadi, dan ada banyak uang pribadi yang disembunyikan. Jika saya dapat menemukan kartu banknya dan mencoba kata sandinya, tidakkah saya dapat memperoleh semua uang pribadinya? Jangan minta orang ini untuk memiliki 1 juta dolar, bahkan jika ada 100.000, cukup bagi saya dan saudara perempuan saya untuk menyia-nyiakannya sebentar. Memikirkan hal ini, wajah Malan langsung menunjukkan senyuman yang tak terhapuskan, dan langsung memutuskan untuk mencurinya. Jadi, dia naik ke lantai 2 tanpa henti, mencoba membuka kamar Ye Chen dan Xiao Churan. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa pintunya tidak terkunci, dan dia sangat gembira. Setelah memasuki rumah, dia mulai mengobrak-abrik kotak-kotak itu. Namun, Ye Chen dan Xiao Churan baru saja pindah ke sini hari ini, dan lemari belum diatur dengan hati-hati, dan tidak ada yang berharga. Malan mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan dompet dan kartu bank Ye Chen. Ketika dia gelisah, dia tiba-tiba melihat mantel Ye Chen tergantung di lemari. Jadi dia bergegas ke depan, mengaduk-aduk sakunya sebentar, dan menemukan kartu bank emas hitam. Kartu bank ditulis dalam bahasa Inggris. Malan adalah seorang siswa bajingan ketika dia masih kuliah, dan dia telah mengembalikan bahasa Inggrisnya kepada gurunya selama bertahun-tahun. Jadi, setelah lama melihatnya, dia hanya melihat bahwa itu adalah kartu Citibank, tetapi dia tidak mengerti apa itu. Namun, melihat kartu ini dengan hati-hati, pengerjaannya sangat indah, dan sepertinya luar biasa. Dia sangat gembira, dan segera meletakkan kartu emas hitam itu ke tangannya.
berpikir dalam hati, Ye Chen, jika kamu tidak memberikan uang kepada nona tuaku, bukankah nona tuaku akan mengambilnya sendiri? Juga, jika anak laki-laki Anda baru saja berperilaku lebih baik, saya mungkin meninggalkan beberapa ratus dolar di kartu Anda. Tapi sikapmu terhadapku barusan sangat buruk, dan kamu menggunakan Xiao Changkun untuk menekanku, lalu kamu benar-benar mengacaukan orang yang salah. Tunggu saja selama saya mencoba kata sandi Anda, jika saya dapat meninggalkan 1 sen pun di kartu bank Anda, bahkan istri saya akan kalah. Memikirkan hal ini, Malan diam-diam meninggalkan villa dengan semangat dan bergegas ke Citibank terdekat. Ye Chen, yang sedang merapikan dapur, tidak pernah menyangka bahwa Malan akan mencuri kartu banknya. Dia baru saja selesai mencuci piring ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dengan nyaman, dan melihat bahwa orang yang dihubungi menampilkan kata-kata, "Bibi Li," dan dia sangat gembira. Kedua orang tua Ye Chen meninggal ketika dia berusia 8 tahun. Jika Bibi Li di panti asuhan tidak menerimanya, dia akan mati kelaparan di jalan. Oleh karena itu, Ye Chen selalu berterima kasih kepada Bibi Li, dan tidak pernah berani melupakan kebaikan ini. Itu sebabnya Ye Chen memiliki keberanian untuk meminta wanita tua itu meminjam uang untuk menggantikan ginjal Bibi Li di pesta ulang tahun wanita tua Xiao. Belakangan, Tang Sihai muncul, dan Bibi Li dipindahkan ke rumah sakit Xiehe di Yanjing untuk mendapatkan perawatan terbaik. Selama periode waktu ini, Ye Chen hanya tahu bahwa operasinya berjalan dengan baik, dan Tang Sihai juga mengatur kursus pemulihan terbaik untuknya. Tetapi Ye Chen sendiri tidak pernah berinisiatif untuk menghubungi Bibi Li, ingin mengganggunya dan berharap dia akan berkonsentrasi untuk membesarkan tubuhmu di Yanjing. Setelah menekan tombol jawab, Ye Chen buru-buru berkata, "Bibi Li." Suara ramah Bibi Li datang dari ujung telepon, "Ini aku, Ye Chen, apa kabar?" Ye Chen berkata dengan penuh semangat, "Aku baik, Bibi Li, bagaimana kesehatanmu?" Bibi Li tersenyum dan berkata, "Saya pulih dengan baik setelah operasi, dan reaksi penolakannya tidak terlalu kuat. Dokter mengatakan bahwa saya akan segera memenuhi kriteria untuk keluar. Saya akan dapat kembali ke Jinling dalam beberapa hari." Ye Chen sangat gembira, "Bagus sekali. Ketika Bibi kembali, aku akan menjagamu." Bibi Li buru-buru berkata, "Ye Chen, jangan buang uang. Jika bukan karena perawat tadi secara tidak sengaja membocorkan kata, saya tidak tahu bahwa Anda membayar jutaan biaya perawatan sebelum dan sesudah operasi, dan Bibi tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, seperti dia." Berbicara, Li di ujung telepon Bibi terisak tanpa sadar. Ye Chen merasa sakit, dan buru-buru berkata, "Bibi Li, jangan menangis. Ini yang harus saya lakukan. Anda lupa bahwa ketika saya berusia 8 tahun, saya berkeliaran di jalan selama 3 hari 3 malam. Saya sangat lapar dan kurus. Bukan kamu yang membawaku kembali ke panti asuhan. Aku mungkin mati di jalanan." Bibi Li di ujung telepon menghela nafas, "Adalah tanggung jawab Bibi untuk menyelamatkanmu saat itu. Tetapi kamu tidak memiliki kewajiban untuk membantu Bibi membayar begitu banyak biaya pengobatan. Belum lagi apa yang terjadi padamu di rumah Xiao. Rumah, Bibi aku juga tahu di hatiku." Kemudian, Bibi Li berkata lagi, "Ye Chen, jangan khawatir. Bibi akan menemukan cara untuk mengembalikan uang itu kepadamu." Ye Chen terharu ketika mendengar ini, dan Bibi Li benar-benar memikirkan dirinya sendiri dalam segala hal dan memperlakukan dirinya sendiri seperti putranya sendiri. Jadi dia berkata dengan serius, "Bibi Li, kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya, dan kamu tidak perlu memikirkan untuk membayarku kembali." "Kamu," Ye Chen menolak lagi, "aku akan selalu mengingat kebaikanmu untuk saya, dan tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan untuk perawatan medis Anda, itu harus dilakukan. Saya akan menjadi orang luar, dan saya tidak akan pernah melihat Anda lagi." Bibi Li merasa sangat tersentuh ketika mendengar ini, tetapi dia juga berhasil. Jelas bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Ye Chen, dia harus menemukan cara untuk mengembalikan uang itu kepadanya. Tapi dia hanya bisa mengubah mulutnya dan berkata,
kamu masuk akal sekarang, dan Bibi mendengarkanmu. Setelah berbicara, Bibi Li bertanya lagi, ngomong-ngomong, Ye Chen, bagaimana kabarmu dan Curan baru-baru ini? Dia ingat hubungan antara Ye Chen dan Xiao Curan selalu rapuh, jadi dia sangat mengkhawatirkannya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen hanya menikah karena beberapa alasan khusus, dan hubungannya dengan Xiao Curan tampaknya tidak stabil, tetapi dia selalu merasa bahwa pasangan muda ini benar-benar pasangan yang cocok. Oleh karena itu, dia dengan sepenuh hati berharap Ye Chen dan Xiao Curan benar-benar jatuh cinta, dan kemudian mereka akan memiliki anak laki-laki gemuk dan menjadi tua bersama. Ketika Ye Chen mendengar pertanyaan Bibi Li, dia buru-buru tersenyum dan berkata, Bibi Li, Curan dan aku berada dalam hubungan yang sangat stabil sekarang. Ketika kamu kembali, aku akan membawa Curan untuk membersihkanmu. Bibi Li menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, oh, kalau begitu kamu harus cepat hamil Curan. Kalian berdua tidak terlalu muda, sudah waktunya untuk punya bayi, dengarkan bujukan Bibi, dan anak muda pasangan akan punya bayi. Setelah itu, hubungan ini akan lebih stabil. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, dia belum bisa naik ke tempat tidur Xiao Curan sampai sekarang. Masih terlalu dini untuk menginginkan anak sekarang, kan? Tetapi hal semacam ini tidak dapat dikatakan langsung kepada Bibi Li. Jadi dia berkata sambil tersenyum, saya tahu Bibi Li, jangan khawatir, kami akan memikirkannya dengan hati-hati. Bibi Li tersenyum dan berkata, itu bagus. Bibi berhenti berbicara denganmu, dan perawat mendesakku untuk menutup telepon, mengatakan bahwa aku tidak bisa bicara terlalu banyak. Ye Chen buru-buru berkata, kamu harus memberitahuku ketika kamu kembali ke Jinling. Oke, jangan khawatir, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Pada saat yang sama, Ma Lan bergegas ke Citibank terdekat. Dia mengambil kartu emas hitam dan langsung pergi ke ATM bank. Dia merasa Ye Chen tidak akan punya banyak uang di kartunya, dan dia tidak perlu pergi ke konter, cukup mengoperasikannya di ATM dan mentransfer uang ke kartunya. Jadi, dia memasukkan kartu emas hitam, dan sebuah prompt segera muncul di antarmuka. Hai, anggota VIP Citibank yang terhormat, suatu kehormatan besar untuk melayani Anda. Silakan masukkan kata sandi kartu emas hitam Anda. Ma Lan cemberut. Sial, aku juga anggota VIP. Pura-pura agresif. Ketika aku punya 2 juta di kartuku, aku juga pelanggan VIP manajemen kekayaan di ICBC. Setelah berbicara, dia akan mencoba kata sandi kartu. Ini, karena pengalaman berhasil mencoba password ponsel Xiao Changkun, Ma Lan merasa bertekad untuk menang kali ini. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan berpikir dalam hati, Ye Chen, sampah ini, sangat menyayangi putrinya. Mungkin kata sandi kartu bank adalah hari ulang tahun putrinya. Jadi, dia langsung memasuki hari ulang tahun Xiao Curan. Kemudian, layar langsung bertanya, Hai, anggota VIP Citibank yang terhormat, kata sandi yang Anda masukkan salah, dan Anda dapat mencoba 2 kali lagi hari ini. Kata sandi salah, Ye Chen, yang berbicara tentang mencintai putri saya sepanjang hari. Tapi kata sandi kartu bank bukan hari ulang tahun putriku. Lihat Xiao Changkun. Hantu sialan itu, kata sandi ponselnya dapat diatur ke hari ulang tahun kekasih lamanya lebih dari 20 tahun yang lalu. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening lagi. Berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah itu ulang tahun pernikahan mereka? Setelah itu, dia langsung memasuki peringatan pernikahan Ye Chen dan Xiao Curan. Layar menampilkan, halo, anggota VIP Citibank yang terhormat, kata sandi yang Anda masukkan salah, Anda dapat mencoba sekali lagi hari ini. Sialan, selesai. Ketika dia sangat cemas, dia tiba-tiba berpikir, mungkinkah kata sandinya adalah hari ulang tahun Ye Chen sendiri? Dia tidak sabar untuk mencobanya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu kapan ulang tahun Ye Chen. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat ponselnya dan menelepon putrinya Xiao Curan. Begitu telepon terhubung, dia buru-buru bertanya, Curan, kapan ulang tahun Ye Chen?
Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bu, mengapa kamu menanyakan ini? Xiao Churan tahu bahwa ibunya selalu memandang rendah Ye Chen. Jadi saya tidak begitu mengerti mengapa dia meminta saya untuk ulang tahun Ye Chen. Malan buru-buru berkata, "Oh, saya tidak berpikir Ye Chen telah bekerja keras untuk membangun villa untuk keluarga kami. Saya hanya ingin mencari kesempatan untuk menghadiahinya dan memberinya ulang tahun atau sesuatu." Xiao Churan berkata, "Kamu ulang tahun Chen adalah hari kedua bulan lunar kedua." Malan mengerutkan kening dan berkata, "Tanggal 2 Februari, naga itu mengangkat kepalanya." Xiao Churan berkata, "Ya, itu adalah hari ketika naga itu mengangkat kepalanya." Malan buru-buru bertanya lagi, "Tanggal berapa dalam kalender Gregorian?" "Tanggal 13 Maret, oke, begitu." Setelah Malan selesai berbicara, dia tidak sabar untuk menutup telepon, dan kemudian dia mulai jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dia tahu tahun berapa Ye Chen lahir, tapi sekarang dia tidak yakin apakah itu 0202 di kalender lunar atau 0313 di kalender Gregorian. Sekarang ada satu kesempatan lagi untuk mencoba kata sandi. Jika Anda salah mencoba, kartu dapat langsung tertelan. Oleh karena itu, dia harus mengerjakan soal pilihan ganda. Setelah banyak pertimbangan, Malan merasa bahwa ulang tahun Ye Chen di kalender lunar adalah hari kedua di bulan Februari ketika naga mengangkat kepalanya. Ini adalah hari yang lebih bermakna, dan juga merupakan festival kepala naga di kalender lunar. Oleh karena itu, dia merasa jika Ye Chen menggunakan hari ulang tahunnya sebagai kata sandi, dia juga harus menggunakan kalender lunar. Jadi dia mengalihkan pikirannya ke satu sisi, dan langsung memasukkan ulang tahun Ye Chen di kalender lunar ke dalam area kata sandi. Segera setelah itu, sebuah prompt muncul di layar yang membuatnya sangat bersemangat. "Hai, anggota VIP Citibank yang terhormat, kata sandi Anda telah berhasil diverifikasi. Silakan pilih layanan tertentu." Ngomong-ngomong, saya langsung sangat gembira. Dia segera mengklik opsi untuk memeriksa saldo, ingin melihat berapa banyak uang yang dimiliki Ye Chen di kartu banknya. Setelah beberapa saat, deretan angka panjang yang membuat Lan Ma pusing ditampilkan di layar. "Yo, aku tidak menyangka sampah Ye Chen ini punya banyak uang. Biarkan aku menghitungnya cukup untuk membuat wajah beberapa kali." Malan bergumam tanpa sadar, dan setelah menghitung dengan hati-hati, dia ketakutan. Kecerdasan A1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, AA miliaran, AA 1 miliar, AA 10 miliar. Malan rapat-rapat menutupi dirinya agar tidak pingsan. Dia berseru dengan panik, "Apa-apaan ini? Sampah ini memiliki 21,9 miliar kartu bersambung."